Halo semua, welcome back to the channel Lingual Study Group. Bantu komen, like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai penggunaan angka dalam bahasa Prancis atau l'utilisation du nombre en français. Bilangan pokok atau les nombres cardinaux digunakan ketika kita akan menyatakan jumlah atau kuantitas dari sesuatu. Ketika angka mencapai ribuan, jutaan, miliaran, dan triliunan, tanda titik atau spasi digunakan dalam bahasa Prancis. Selain itu, terdapat penambahan tanda jamak S pada angka 80, ratusan, jutaan, miliaran, triliunan apabila tidak diikuti oleh angka lain. Pengecualian untuk ribuan selalu berbentuk tunggal, tidak pernah jamak. Contohnya, angka 80 dibaca 80. Nah, setelah 20, S harus ditambahkan. Karena setelah 20 tidak diikuti oleh angka lain. Tetapi 81 dibaca 81 dan tanda jamak S tidak perlu ditambahkan pada 20. Lalu 200 dibaca 200. Tanda jamak S harus ditambahkan setelah song karena tidak diikuti oleh angka lain. Akan tetapi 203 dibaca 203. Tanda jamak S tidak perlu ditambahkan setelah song karena setelah song terdapat angka 3. Lalu 2000 dibaca 2000. Tanda jamak S tidak perlu ditambahkan pada mil karena itu pengecualian ya. Begitu juga dengan 2512 dibaca 2512. Tanda jamak S juga tidak perlu ditambahkan pada mil. Yang kedua, ada bilangan kolektif atau les nombres collectifs. Digunakan untuk menyatakan jumlah perkiraan. Misalnya, sekitar 10 orang, sekitar 20 buah, sekitar 30 murid, dan lain-lain. Untuk pola pembentukannya yaitu kata sandang un, ditambah bilangan pokok, ditambah akhiran n, dan bisa ditambah juga preposisi de apabila bendanya ingin disebutkan. Jika angka berakhiran e, maka dihilangkan saja dan diganti dengan akhiran n, a-i-n-e. Dan jika berakhiran huruf x, maka diganti menjadi z. Tetapi ada beberapa pengecualian ya. Untuk angka 1000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, itu berbeda pembentukannya. Berikut contoh angkanya. Angka 10 bilangan kolektif dibaca une dizaine. Angka 15 bilangan kolektif dibaca une quinzaine. Angka 20 bilangan kolektif dibaca une vingtaine. Angka 100 bilangan kolektif dibaca une centaine. 1000 bilangan kolektif dibaca un millier. 1 juta bilangan kolektif dibaca un million. 1 miliar bilangan kolektif dibaca un milliard. Dan 1 triliun bilangan kolektif dibaca un billion. Berikut ada contoh kalimatnya. Il y a une vingtaine de personnes dans la classe. Lalu, un millier d'étudiants visitent ce monument. Nah, di contoh kalimat tersebut, bendanya atau orangnya disebutkan. Dan jangan lupa untuk menambahkan tanda jamak S pada kata bendanya.
Yang ketiga, la date atau tanggal. Contohnya, hari Senin, tanggal 5 Juli 1999. Dalam bahasa Prancis dibaca le lundi 5 juillet 1999. Atau bisa juga dibaca le lundi 5 juillet 1999. Contoh kedua, yaitu tanggal 10 Juni 2004. Dalam bahasa Perancis dibaca le 10 juin 2004. Keempat, yaitu les fractions et les décimales. Angka pecahan dan desimal. Setengah dibaca un demi atau une demi atau la moitié. 1/3 dibaca un tiers. 1/4 dibaca un quart. 1/5 dibaca un cinquième. 1/2 dibaca un et demi. 2 1/3 dibaca 2 et un tiers. 3 1/4 dibaca 3 et un quart. 3/4 dibaca 3 quarts. 3/10 dibaca 3 dixièmes. 4/8 dibaca 4 et un huitième. Jangan lupa, apabila angka pecahan pertama lebih dari 1, maka angka pecahan di posisi kedua harus ditambahkan tanda jamak S. Dan angka pecahan dalam bahasa Perancis juga menggunakan bilangan tingkat atau les nombres ordinaux. Selanjutnya untuk contoh angka desimal. Dalam bahasa Perancis, angka desimal menggunakan tanda koma. Seperti dalam bahasa Indonesia ya, menggunakan tanda koma. 1,1 dibaca 1,1. 2,5 dibaca 2,5. 0,4 dibaca 0,4. 3,22 dibaca 3,22. Yang kelima, le pourcent atau persentase. Angka persen dalam bahasa Perancis menggunakan bilangan pokok atau les nombres cardinaux. Contoh, 1% dibaca 1%. 10% dibaca 10%. 55% dibaca 55%. Jangan lupa, untuk akhiran S pada angka 10, 10, tidak dibaca ketika setelahnya diikuti oleh kata yang berawalan huruf konsonan. Contohnya seperti 10% tadi dibaca 10%, bukan 10%. Keenam, les mathématiques atau matematika. Pertama, l'addition, pertambahan. Contohnya, 3 tambah 2 sama dengan 5. Bisa dibaca dengan 3 cara. Yang pertama, 3 plus 3 égale 5. Kedua, 3 et 3 font 5. Ketiga, 3 et 3, ça fait 5. Lanjut, la soustraction, pengurangan. Contohnya, 3 dikurangi 2 sama dengan 1.
Bisa dibaca dengan 3 cara. Pertama, 3 moins 2 égale 1. Kedua, 3 moins 2 font 1. Ketiga, 3 moins 2, ça fait 1. Lanjut, la multiplication, perkalian. Contohnya, 3 dikali 2 sama dengan 6. Bisa dibaca dengan 3 cara. Pertama, 3 fois 2 font 6. Kedua, 3 multiplié par 2 égale 6. Ketiga, 3 fois 2, ça fait 6. Yang terakhir, la division, pembagian. Contohnya, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Bisa dibaca dengan 3 cara. Pertama, 4 divisé par 2 égale 2. Kedua, 4 divisé par 2 font 2. Ketiga, 4 sur 2, ça fait 2. Sekian saja untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran bahasa asing lainnya. See you guys!